Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran 4 hingga 6. Subtema 3, tematik 1H. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, jangan lupa untuk membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya pembelajaran kita. Apa saja yang akan kita pelajari pada bab kali ini? Kali ini kita akan lebih banyak mengevaluasi atau melatih kembali pemahaman kita dalam kalimat pujian. Bagaimana ya caranya? Yaitu dengan membuat kalimat pujian dari kata yang sudah disediakan, lalu membuat kalimat pujian berdasarkan gambar. Setelah itu, kita akan mengurutkan gambar sesuai dengan cerita. Lalu, kita akan mengukur lamanya kegiatan. Dan yang terakhir, kita akan berdiskusi tentang bagaimana adab makan yang benar. Kalimat pujian. Di sini kita mengevaluasi ya, bagaimana pemahaman kalian dalam kalimat pujian. Di sini ada paragraf yang harus kita baca. Kita baca bersama ya. Pagi ini turun hujan. Nina berangkat ke sekolah memakai jas hujan dan sepatu bot. Sampai di sekolah, Nina melepaskan jas hujannya. Jas hujan digantung di luar kelas. Nina mengganti sepatu bot dengan sepatu sekolah. Sepatu bot diletakkan di rak sepatu. Semua barang diletakkan di tempatnya. Kelas pun tetap bersih dan rapi. Sekarang coba kita tuliskan kalimat pujian untuk sikap Nina tersebut. Kita pertama harus lihat dulu kata pujian dalam paragraf, yaitu ada bersih dan juga rapi. Kalimat pujiannya baru bisa kita buat ya. Contoh. Wah, kelas Nina bersih dan rapi sekali. Nina pasti rajin meletakkan barang pada tempatnya. Itu adalah salah satu contoh kalimat pujian. Coba kalian buatlah kalimat pujian berdasarkan cerita Nina di atas ya. Tuliskan di buku tulis kalian. Sekarang coba kita urutkan gambar menjadi sebuah cerita. Di sini ada 5 gambar. 5 gambar ini harus kita urutkan untuk menjadi cerita yang sudah disediakan di bawah ini. Kita baca dulu ya cerita di bawah. Petani mulai menanam padi pada musim hujan. Tanaman padi yang sudah tua kemudian dipanen dan diambil bijinya. Lalu biji padi dijemur di bawah sinar matahari. Biji padi yang sudah dibuang kulitnya disebut beras. Beras akan dimasak menjadi nasi. Nah, sekarang coba kita urutkan gambar-gambar berikut agar menjadi sebuah cerita. Urutkan dengan menulis angka. Tuliskan kalimat yang sesuai dengan gambar. Pertama yaitu petani mulai menanam padi pada musim hujan. Hana yang menggambarkan seorang petani yang sedang menanam padi, yaitu gambar ketiga. Tanaman padi yang sudah tua kemudian dipanen dan diambil bijinya. Lalu
biji padi dijemur di bawah sinar matahari. Mana gambar yang menunjukkan seorang petani sedang menjemur padinya di bawah sinar matahari? Yaitu gambar yang ke-1 ya. Biji padi yang sudah dibuang kulitnya disebut beras. Beras akan dimasak menjadi nasi. Biji padi yang sudah dibuang kulitnya disebut beras. Kita lihat di sini gambar keberapa yang menunjukkan biji padi yang sudah dibuang kulitnya disebut beras. Yaitu gambar ke-5. Kita di sini bisa lihat sebuah toko agen beras yang menjual biji padi yang sudah dijemur ya, atau bisa disebut beras. Lalu beras akan dimasak menjadi nasi. Mana ya gambarnya? Yaitu gambar kedua. Di sini ada ibu yang sedang menanak nasi atau memasak nasi. Yang terakhir yaitu kalimatnya bisa dibuat sendiri ya. Gambarnya keluarga Nina yang sedang makan bersama. Coba kalian baca kembali ceritanya di rumah bersama Umi kalian ya. Sekarang kita akan mengukur lamanya kegiatan. Nina dan Adi makan siang bersama. Nina selesai makan lebih cepat dari Adi. Adi makan lebih lama dari Nina. Kita dapat mengukur lamanya suatu kegiatan, misalnya dengan berhitung. Kita juga bisa dapat mengukur lamanya suatu kegiatan dengan cara memakai stopwatch ataupun dengan jam. Ayo, coba kita ukur waktu dengan berhitung. Lakukan kegiatan pada tabel. Di sini ada kegiatan dan juga hitungan ya. Kalian lakukan kegiatan pada tabel satu persatu. Lalu, jangan lupa untuk menghitungnya ya. Misalnya, yang pertama, menggambar bunga. Kalian hitung seberapa lama kalian menggambar bunga ya. Satu bunga saja tidak apa. Lalu setelah selesai, hitungan selesai, kalian tulis di tabel hitungan. Setelah itu, kalian lakukan kegiatan selanjutnya. Dan jangan lupa untuk dihitung dan dituliskan kembali banyak hitungannya ya. Kalian lakukan di rumah dan dituliskan di buku tulis kalian. Sekarang yang terakhir yaitu kita mengamati gambar di bawah. Ada 2 gambar ya. Yang pertama yaitu ada Nina yang sedang makan. Lalu Nina bilang, "Nasi ini cukup untukku. Aku akan menghabiskan nasi ini." Yang di gambar kedua, "Aku tidak suka makan ini. Aku tidak mau menghabiskan makanan ini." Manakah sikap mematuhi aturan ketika makan? Mengapa kita sebaiknya tidak menyisakan makanan yang sudah diambil? Coba kita diskusikan bersama ya. Manakah sikap mematuhi aturan ketika makan? Yaitu gambar pertama. Aturan apa ya yang harus kita patuhi saat makan? Yaitu pertama, mencuci tangan sebelum makan. Kedua, berdoa sebelum makan. Ketiga, menghabiskan makanan yang sudah kita ambil. Nah, di gambar pertama, Nina
mengikuti aturan makan, yaitu menghabiskan makanan yang diambilnya. Tidak baik ya untuk tidak menghabiskan makanan yang diambil ataupun menyisakannya. Karena di setiap butir nasi terdapat sebuah berkah untuk kita. Jadi jangan sampai kita tidak menghabiskannya. Ambillah makanan sesuai dengan yang bisa kita habiskan. Mengapa kita sebaiknya tidak menyisakan makanan yang sudah diambil? Nah, bukan hanya ada berkah, tapi kita juga harus memikirkan di luar sana masih banyak yang tidak bisa makan seperti kita. Kita harus bersyukur, kita bisa makan dengan enak, kita bisa makan dengan keadaan yang baik. Di luar sana belum tentu ada yang beruntung seperti kita. Jadi jangan sampai kita menyisakan makanan ataupun membuang-buang makanan. Oke? Selesai sudah pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini akan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.